Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tresia Pakpahan dengan nomor induk mahasiswa 21102477742. Pada kesempatan ini untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARMHum, saya akan menjelaskan mengenai topik sarana berpikir ilmiah pada bagian matematika dan statistik. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sarana berpikir ilmiah matematika. Di abad ke-20, semua aspek dalam hidup setiap orang telah memanfaatkan ilmu matematika, baik dalam bentuk yang simpel seperti berhitung, ataupun dalam bentuk kompleks, misalnya perhitungan yang dilakukan antariksawan. Untuk melakukan aktivitas ilmiah dengan baik, perlu adanya sarana berpikir supaya aktivitas ilmiah dapat ditelaah dengan cermat dan teratur. Nah, sarana berpikir adalah unsur yang mempermudah aktivitas ilmiah. Matematika, saya akan menjelaskan 3 kajiannya. Yang pertama, matematika sebagai bahasa, matematika sebagai sarana berpikir deduktif, dan yang ketiga itu matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang menjadi lambang untaian pernyataan dan makna yang ingin disampaikan. Contohnya penggunaan lambang X, Y, atau Z untuk suatu objek. Matematika menggambarkan numerik dan mempermudah mengukur dengan metode kuantitatif. Ciri-ciri kuantitas pada matematika memberi peningkatan kemampuan memprediksi dan mengontrol ilmu. Matematika menjadikan ilmu berkembang dari tahap kualitatif ke kuantitatif. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika adalah ilmu yang melakukan penyelesaian persoalan-persoalan dengan berlandaskan atas pemaparan-pemaparan. Matematika adalah ilmu dan alat pikir ilmiah. Bahasa yang diterapkan adalah bahasa artifisial atau buatan, lebih mengutamakan wujud logis, penjelasan-penjelasannya memiliki kejelasan sifat. Di setiap berpikir deduktif, inferensi yang didapat adalah akibat secara logis pada fakta-fakta yang menjadi dasarnya, dan inferensi yang didapat tidak meragukan lagi. Yang terakhir, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Di sisi pengetahuan tentang matematika ada juga bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu wujud dan kemampuan. Misalnya kalkulasi matematika jadi basis desain ilmu teknik, metode matematis menginspirasi gagasan pada bidang ekonomi dan sosial, dan juga mewarnai aktivitas seni lukis dan arsitektur. Ini menurut Surya Sumantri pada tahun 2007. Alasan para ahli memakai matematika adalah sebab bahasa matematis adalah kaidah yang gampang ketika merumuskan hipotesis keilmuan, yaitu merumuskan hipotesis dalam bentuk yang jelas dan persis. Selanjutnya saya akan menjelaskan statistik. Untuk bagian pertama saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu, di mana menurut Dajan tahun 2000, statistik memiliki arti sekumpulan bahan atau data bisa berupa angka, kuantitatif, ataupun bukan berupa angka yang memiliki pengertian penting dan fungsi yang luas untuk negara. Statistik itu ada hubungan sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Nah, matematika memiliki fungsi penting pada berpikir deduktif. Sebaliknya, statistika memiliki fungsi berpikir induktif. Bahasa adalah sarana berkomunikasi. Bernalar adalah proses memikirkan sesuatu yang menghasilkan pengetahuan. Logika diartikan mengkaji untuk berpikir secara sahih. Proses penarikan kesimpulan ada 2 cara, yaitu logika induktif, di mana menarik kesimpulan dari persoalan individual ke kesimpulan umum. Sedangkan logika deduktif menarik kesimpulan dari umum menjadi khusus yang sifatnya individual. Tujuan pengumpulan data statistik ada 2 arah. Yang pertama, arah aktivitas praktis, di mana alternatif yang dikaji sudah diketahui baik buruknya, jadi dalam memilih dapat dinilai dari baik buruk yang bisa terjadi. Yang kedua itu arah aktivitas keilmuan, di mana mengambil keputusan yang ketetapannya belum diketahui. Selanjutnya, statistik dan cara berpikir induktif. Dalam berpikir induktif, meskipun premis-premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar, akan tetapi kesimpulan tersebut kemungkinan benar.
Penarikan kesimpulan secara induktif menghadapkan kita kepada sebuah permasalahan mengenai banyaknya kasus yang harus kita amati sampai kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistik bukanlah merupakan sekelompok pengetahuan tentang objek tertentu, tapi sekelompok metode dalam mendapatkan pengetahuan. Sejauh apapun yang berhubungan dengan metode, pada dasarnya tidak lebih dari yang dilakukan seseorang dalam menggunakan pikirannya dengan tiada sesuatu yang membatasi. Nah, yang terakhir adalah penerapan statistika. Statistik merupakan alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam usaha menelaah secara empiris segala bidang, seperti dalam bidang ilmu sosial dan ilmu alam, ekonomi, penelitian sosial, politik, bisnis dan industri, serta kesehatan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.